Assalamualaikum semuanya. Selamat datang teman-teman, kita mulai jam 13.15 ya.
Selamat datang Bu Arum. Oh, masih masih nunggu yang lain ya? Iya Bu, nanti dimulainya pukul 13.15 ya Bu. Oke.
pada dapatkah kampus Islami yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan arti indahnya kebersamaan di tengah-tengah keragaman, tanpa harus melupakan arti penting ketaatan pada nilai-nilai keislaman. Dapatkah kamu bayangkan mengecap pengalaman global di kampus mondial dengan beragam rekognisi internasional di program studi dengan akreditasi dan sertifikasi dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Inggris, hingga Amerika. Tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan lewat 8 pilihan fakultas dengan 48 program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas menikmati petualangan kolaborasi dengan ilmuwan dunia. Seraya memperluas wawasan lewat berbagai program kemitraan yang tersebar dalam skala nasional maupun global. Dapatkah kamu bayangkan, kampus swasta paling lestari di Indonesia ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi? Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang. Tempatmu belajar dengan bebas, di tengah rindangnya taman atau dalam nyamannya ruangan. Di luar maupun dalam jaringan, semuanya tak terbatas ruang kelas, tak terhalang jarak dan ruang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Dapatkah kamu bayangkan jika kampusmu kelak adalah tempat yang mendukungmu sebagai intelektual, tidak hanya cerdas secara akal, namun juga cerdas spiritual di kampus swasta terbaik dengan akar yang kuat dalam tradisi kebebasan akademik, menjadikanmu berani mengekspresikan diri di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kompetisi untuk berkontribusi akan solusi dari masalah yang dihadapi. Para sivitas akademika serta lebih dari 107.000 alumni pun telah membuktikan diri menjadi insan ulil albab yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dalam menebar kebermanfaatan di pengetahuan, budaya, dan seni yang memberikan warna indah dalam harmoni. Kini berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan. Siapkah kamu? Karena kami siap untuk menunjukkan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara sosialisasi kerja praktik Angkatan 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Arum Handini Primandani SPDSI MSc selaku Sekretaris Program Studi Statistika UII, Bapak Ahmad Fauzan, SPD MSI selaku Ketua Pelaksana Kerja Praktik Angkatan 2020, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Meskipun secara virtual, namun dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantinya menerima syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Dengan penuh antusias, pada kesempatan hari ini, saya Amelia Chelsea Kaputri sebagai pemandu kegiatan dari awal acara sampai selesai nantinya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, lalu sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian arahan kerja praktik, lalu sesi tanya-jawab, dan terakhir penutupan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Ibu Arum Handini Primandani, SPD SI MSc, selaku Sekretaris Ketua Jurusan Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia. Kepada beliau, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Chelsea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya sapanya teman-teman aja ya, yang ingin melakukan kerja praktik, gitu ya. Ini nanti kita sosialisasi, mungkin teman-teman harus cermat mendengarkan nanti arahan dari Pak Fauzan, karena di KP itu memang ada perubahan dari kurikulum 2017 ke kurikulum sekarang 2022, itu besaran SKS-nya kan berubah, teman-teman. Tadinya kita cuma 2 SKS, sekarang kita jadi 4 SKS. Dan menurut saya itu menguntungkan kalian. Karena kalau KP itu 2 SKS, itu ibaratnya kerja kerasnya cuma dihargai 2 SKS. Padahal KP itu kan prosesnya panjang. Teman-teman semester ini nanti akan mencari tempat KP secara mandiri. Kemudian nanti di semester depan, di awal sebelum masuk semester depan, baru menjalankan KP. Setelah KP selesai, menyusun laporan KP. Itu kan prosesnya panjang. Sehingga kalau misalkan itu dihargai 4 SKS, itu kan menjadi lebih bermakna gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga harus perhatikan, ketika teman-teman itu nanti mencari tempat KP, itu jika memungkinkan teman-teman buka websitenya institusi yang ingin dituju, kemudian berkomunikasi dulu secara informal dari situ, misalkan dari email atau dari nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, setelah nanti dari situ mendapatkan lampu hijau gitu ya, boleh KP di situ gitu, nanti baru minta surat pengantar ke prodi atau fakultas gitu ya. Nanti dari Pak Fauzan akan menjelaskan. Nah, karena kalau misalkan nanti teman-teman itu sudah minta surat dulu, nah itu yang nanti harus tetap menunggu itu. Surat itu dikeluarkan hanya sekali, teman-teman. Hanya sekali, ditunggu sampai mendapatkan jawaban. Kalau itu belum mendapatkan jawaban, maka teman-teman nggak bisa mengajukan surat pengantar KP gitu ya ke perusahaan lain. Jadi harus diperhatikan, sehingga awal-awal itu memang baiknya komunikasi dulu secara informal ke institusi yang teman-teman inginkan. Dan untuk tempat KP itu juga ada syaratnya. Nah, nanti mungkin secara lebih terinci ya. Yang jelas itu harus berbadan hukum. Dan diusahakan ya, kan masih ada 1 semester ini, mencari tempat KP yang sesuai dengan konsentrasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian dari data science, coba cari tempat KP yang berhubungan dengan data science. Kalau dari industri, coba cari tempat KP yang di industri, misalkan di quality control-nya atau apa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, aktuaria juga kalau bisa dari tempat KP yang institusinya di menyangkut aktuaria gitu ya. Kemudian setelah nanti dapat jawaban, Anda dapat tempat KP yang sesuai, itu nanti di situ akan ada syarat-syarat yang kalian harus penuhi gitu kan. Tergantung apakah nanti tempat KP itu membutuhkan proposal atau cukup surat pengantar dan sebagainya, itu kan sesuai dengan tempat KP masing-masing. Dan ya memang kalau di kita KP-nya hanya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dinikmati teman-teman. Maksudnya 1 bulan itu pendek. Biasanya KP itu sampai 3 bulan baru bisa kerasa, oh seperti ini problemnya. Tapi karena di kita itu settingnya itu 1 bulan, dari Februari itu hanya 1 bulan ya, itu dinikmati nanti kalian di 1 bulan itu belajar banyak gitu, belajar apalah dari tempat KP itu. Oke, untuk sebentar. Oh iya, tempat KP itu ya tadi ya berbadan hukum ya. Jadi kalau misalkan Bu bisa nggak di koperasi gitu ya, koperasi bisa asalkan memang dia berbadan hukum misalkan ya. Nah, apapun itu bentuknya, asalkan dia berbadan hukum tuh secara sederhana apa ya, kayak CV, dia bentuknya CV atau PT atau apapun itu gitu, yang dia memang punya legalitas hukum. Jadi kalau misalkan KP-nya kayak di warung kecil itu ya nggak bisa. Gitu. Kecuali kalau warung itu memang dia berbadan hukum,
terus kalian pengennya di situ lihat data transaksinya. Nah, itu juga nggak masalah gitu ya, teman-teman. Oke, dari saya rasa cukup itu. Nanti silahkan menikmati sosialisasinya, dicermati teman-teman, dicermati sosialisasinya. Mungkin ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan di semester ini selamat untuk hunting tempat KP. Gitu ya teman-teman. Saya cukupkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Harum Handini Prindani, SPD SIMSC yang telah menyampaikan sambutannya di acara sosialisasi pada siang hari ini. Baiklah, para hadirin sekalian, sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, terlebih dahulu diadakan sesi foto bersama. Maka dari itu, saya mohon kepada seluruh peserta dalam Zoom meeting ini dapat mengaktifkan kameranya sejenak untuk sesi foto bersama. Oke, ditunggu ya teman-teman, bisa menggunakan virtual background yang tersedia di kolom chat, di-share oleh panitia. Oke, saya tunggu kurang lebih 2 menit, lalu kita akan foto bersama sebelum beranjak ke acara selanjutnya. Silakan teman-teman bisa mendownload file virtual background-nya atau ada yang nggak bisa. Yuk sebentar, nggak apa-apa, cuman foto doang kok ya. Iya, bisa di-download dulu virtual background-nya sebentar, itu bisa on cam sebentar juga untuk foto bersama. Apa-apa ya Chelsea ya? Iya. Kalau nggak bisa pakai virtual background ya nggak apa-apa teman-teman. Iya. Kan boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yuk aktifin dulu yuk nih. Ibu, bapaknya udah aktifin kamera dari awal. Pakai HP juga nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang mau mengaktifkan lagi kameranya nih. Masih ada yang banyak yang belum mengaktifkan. Aktifin dulu sebentar ya, teman-teman. Oke, mungkin operator bisa bantu untuk foto untuk slide yang pertama dulu. Ya, mungkin ada yang mau bergabung mengaktifkan kamera juga. Nggak apa-apa ya teman-teman, bisa aktifin aja nanti ikut di foto untuk slide selanjutnya. Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide selanjutnya. Operator udah ngambil gambarnya belum nih? Oke, lanjut ya. Sudah. Oke, lanjut slide selanjutnya. Diambil juga gambarnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya ada yang on kamera lagi nggak nih? Ya udah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan mengaktifkan kamera ya. Baik, saya lanjutkan untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan terkait arahan kerja praktik oleh Bapak Ahmad Fauzan, SPD MSI. Beliau, waktu dan layar dipersilakan. Tes, bisa dengar suara saya, Mbak Chelsea? Terdengar, Pak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bu Arum sudah bersamai kami di dalam sosialisasi KP. Kemudian terima kasih Mbak Chelsea, Mbak Lintang, serta teman-teman Invisio yang sudah berkenan membantu sosialisasi kerja praktek untuk tahun ajaran 2022 dan tahun ajaran 2023 atau untuk angkatan mahasiswa angkatan 2020 berarti. Nah, teman-teman, untuk KP akan saya minta bantuannya untuk di share screen mungkin ya? Atau saya sendiri yang share screen, nggak apa-apa kalau misalnya. Saya share screen nggak apa-apa. Bisa dilihat dengan jelas, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya buka begitu. Nah, teman-teman, KP itu misalnya setiap tahun, sebenarnya setiap tahun ada, cuman biasanya kita koordinir supaya lebih bagus gitu.
Nah, untuk yang kali ini saya akan memulai untuk teknis KP tahun ajaran 2022-2023. Nah, yang pertama definisi dari KP sendiri, seperti yang Bu Arum katakan tadi, ada sedikit perubahan. Yang semula itu bobot SKS-nya itu adalah 2 SKS, sekarang bobot SKS-nya menjadi 4 SKS. Kemudian persyaratan masih tetap sama, yakni minimal 80 SKS. Dan kemudian untuk key-in, bagi teman-teman yang kemarin semester ini ya, berarti yang semester sekarang ini semester 5 itu belum key-in, maka untuk key-in KP itu teman-teman bisa key-in di semester genap besok, semester 6 besok ini. Kalaupun masih belum bisa, kalaupun masih tempatnya itu sudah tidak muat, maka bisa key-in lagi di semester ganjil tahun depan. Nah, kemudian untuk instansi KP itu sama seperti tahun sebelumnya, itu instansi KP itu adalah intinya, basicnya itu adalah semua yang berbadan hukum. Bisa teman-teman bisa di BPS, bisa di Pemda, bisa di startup, atau misalnya kalian mau balik ke desa juga masih memungkinkan gitu. Nah, kemudian untuk kategori KP masih sama, ada individu dan juga ada kelompok. Yang membedakan apa? Kalau individu berarti di dalam satu instansi itu hanya ada satu mahasiswa gitu. Sementara kalau kelompok, maka di dalam satu instansi itu lebih dari satu mahasiswa. Nah, untuk batas waktu KP itu adalah rentangnya adalah 1 sampai 3 bulan. Jadi mau 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, dan 3 bulan. 3 bulan juga boleh. Nah, karena sekarang ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nanti pun juga ada kebijakan terkait MBKM kaitannya dengan KP, nanti akan ada penjelasannya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan KP itu ada beberapa skenario. Skenario yang pertama itu adalah full offline atau full luar jaringan, kemudian daring, dan juga ada juga yang blended. Nah, penentuan pelaksanaan KP itu yang menentukan bukan mahasiswa. Saya ulangi lagi. Yang menentukan pelaksanaan KP itu apakah online atau offline itu bukan teman-teman, melainkan itu menyesuaikan instansinya. Jadi misalnya kalian KP di Jakarta misal, oh ternyata pada waktu KP itu masih tinggi-tingginya COVID nanti. Nah, maka ternyata kebijakan dari instansi itu mengharuskan kalian harus blended, maka ya nggak apa-apa gitu, karena memang dari instansinya itu menghendaki untuk pelaksanaan KP-nya itu adalah blended. Pun ketika nanti tempat instansinya itu menghendaki semua full luring, maka ya tetap full luring gitu. Nah, kemudian nanti kami mohon untuk teman-teman ketika nanti sudah berada di tempat KP, itu nanti kami mohon untuk mempropos ataupun menawarkan kerjasama antara tempat KP yang kalian tempati dengan jurusan atau prodi statistika. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk penilaian KP, nanti untuk penilaian KP itu kita menggunakan yang namanya seminar. Seminar secara umum terbagi 2, yakni adalah seminar internal dan juga seminar eksternal. Seminar internal itu teknisnya adalah nanti semua mahasiswa mempresentasikan pada waktu yang sama dalam rentang waktu tertentu di prodi statistik. Sementara seminar eksternal itu teman-teman KP-nya itu boleh kalian presentasikan di luar kampus. Boleh mengikuti conference atau boleh pula mengikuti seminar nasional. Kemudian untuk nilai KP ada 3 sumber. Yang pertama dari dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kedua dari dosen pembimbing yang dari prodi. Kemudian yang ketiga adalah nilai dari dosen penguji seminar KP. Jadi nilainya itu semuanya ada semua. Nah, untuk luaran KP sendiri nanti teman-teman akan kita berikan pilihan. Apakah mau dipublish ke proceeding hasil seminar? Jadi misal kalian ikut seminar eksternal, kemudian kan ada proceeding tuh, kalian mau luarnya itu boleh, atau mau atau mau dalam bentuk jurnal, boleh nasional, boleh juga internasional. Jadi misal gini, kalian mengikuti seminar internal, namun naskahnya itu kalian tidak menghendaki untuk dipublish oleh prodi statistik. Nah, maka kita memberikan hak teman-teman untuk publish ke luar, boleh ke jurnal nasional, boleh juga ke jurnal internasional. Kemudian luaran yang ketiga
itu nanti dari Prodi Statistik insya Allah akan menginisiasi namanya jurnal nasional. Jadi jurnal nasional di sini itu adalah hasil dari output dari KP ataupun TA, karena ini masih proses inisiasi. Itu kemudian untuk hak dari mahasiswa secara umum adalah mahasiswa dapat bimbingan dan seterusnya. Nah, ada sedikit tambahan. Yang pertama itu adalah ini baru untuk tahun ini, nilai instansi itu dikumpulkan maksimal 1 bulan setelah mahasiswa selesai di tempat KP. Jadi saya ulangi lagi, nilai instansi, jadi kan kalian KP di suatu instansi itu, misal selesai bulan Februari akhir, maka maksimal nilai dari instansi itu adalah 1 bulan dari sejak kalian selesai di instansi. Berarti Maret akhir sudah harus dikumpulkan nilainya. Nah, kemudian Pak, jika ternyata tidak keluar nilainya gitu atau belum keluar, silakan dikomunikasikan. Dan kalau misalnya melebihi batas waktu toleransi, maka untuk nilai dari instansi kita anggap 0 atau kosong gitu. Tahun ini apakah sudah ada? Sudah ada. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ditagih nilai instansinya nggak keluar-keluar, akhirnya kita kosongkan nilai instansinya. Kemudian setelah teman-teman melaksanakan KP, nanti kalian wajib memilih seminar KP. Boleh internal, boleh juga eksternal. Untuk waktunya, teknisnya akan kita sosialisasikan lagi nanti bulan Februari, insya Allah. Kemudian setelah teman-teman mengikuti seminar internal terutama di sini, maka setelah itu kalian harus menyelesaikan laporan KP maksimal 1 bulan. Jika laporan KP yang sudah direvisi tadi itu belum selesai, maka harus mengulang seminar lagi. Nah, kemudian untuk timeline sekarang itu adalah ini teman-teman. Posisi kita itu ada di sini di sosialisasi KP. Kemudian untuk pemilihan tempat KP itu nanti minggu depan sudah bisa memulai konsultasi dengan Dosbing. Untuk pembagian Dosbing, insya Allah akan segera kami up ke website dan juga akan kami up ke media group WhatsApp juga. Jadi nanti sudah bisa memulai bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Kemudian untuk pengajuan surat online itu pun juga demikian. Seperti yang Bu Arum katakan, teman-teman jangan terlalu tergesa-gesa membuat surat online. Karena apa? Pastikan dulu teman-teman itu dapat tempat KP-nya yang dalam tanda kutip yang sudah benar-benar mau menerima kalian gitu. Karena sudah banyak kejadian, kalian asal daftar, kemudian ditunggu-tunggu nggak keluar hasilnya, akhirnya kayak digantung gitu, maksudnya kayak nggak jelas itu. Makanya kita sengaja sosialisasi itu cepat-cepat supaya teman-teman bisa ada waktu Oktober, November, Desember 3 bulan untuk mencari tempat KP. Itu. Untuk list tempat KP, insya Allah nanti akan kami sharekan ke Drive Prodi. Jadi kita sudah ada beberapa riwayat tempat KP yang recommended dan juga yang tidak recommended dari kakak-kakak tingkat kalian. Jadi nanti ada rekapannya. Kemudian di sini, ini mohon maaf, ini keliru, harusnya 2022 sampai 2023. Kita nanti akan seminar internal itu tanggal 22 sampai 31 Mei 2023. Jadi target kita seminar internal itu adalah tanggal 22 sampai 31 Mei tahun 2023. Jadi kita ada interval waktunya selama sekitar 10 hari. Nah, penentuan dosen pengujinya nanti biarkan tim KP yang mengurusi itu. Nah, kemudian untuk sebagai gambaran, tanggal 22 sampai 31 Mei itu adalah minggu pertama setelah UTS di semester genap. Jadi seminar KP-nya adalah tanggal demikian. Kalau ilustrasinya seperti ini. Jadi ada rentang waktu sekitar tanggal 22 sampai 31. Nanti kalian ngikutin aja dosen pengujinya mau kapan seminar internalnya. Jika teman-teman sudah memilih seminar internal. Pak, ketika mengikuti seminar internal, apakah harus mengikuti seminar eksternal? Tidak harus, itu pilihan. Kalian boleh mengikuti seminar saja, internal saja boleh. Mau mengikuti seminar eksternal saja juga boleh. Pak, kalau mau ikut dua-duanya boleh, boleh juga. Namun dengan catatan publikasinya tetap tunggal, tidak ada duplikasi publikasi. Gitu. Kemudian untuk linknya, link pengajuan
untuk pengajuan surat pengantar dari Prodi bisa mengikuti link ini. Oh iya teman-teman, nanti untuk file PPT ini akan kami up ke Google Drive sehingga nanti teman-teman bisa utuh mendapatkan informasinya. Kemudian untuk pengajuan surat online itu nanti kita ada yang namanya SIM KP sehingga nanti lebih terukur. Kemudian aturan dan lain sebagainya nanti ada di website atau di Google Drive KP itu sendiri. Nah, kemudian ada sedikit pembedaan antara nilai dari seminar internal dan eksternal. Jika teman-teman mengikuti seminar internal, maka nilai akan terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, 25% dari dosen pembimbing lapangan, kemudian 45% dari dosen pembimbing KP, dosen pembimbing KP dari Prodi maksud saya, kemudian 30% nilainya bersumber dari dosen penguji KP, jika teman-teman mengikuti seminar internal. Namun, jika teman-teman mengikuti seminar eksternal, misalnya mengikuti konferensi, maka nilainya 25% dari dosen dari DPL instansi dan 75% dalam tanda kutip di sini 75% itu akan berasal dari dosen pembimbing KP-nya. Jadi yang membedakan adalah kalau seminar internal ada dosen penguji seminarnya, namun kalau seminar eksternal tidak ada dosen penguji di seminarnya. Nah, namun nilainya berasal dari dosen pembimbing KP-nya secara utuh 75%. Ada tambahan tahun ini, kalau tahun kemarin itu hanya PKM, tahun ini bagi teman-teman yang mengikuti Satria Data atau bagi teman-teman yang mengikuti PKM dan atau Satria Data, maka akan dapat tambahan nilai 5. Jadi kalau kalian ikut dua-duanya, ikut PKM dan juga ikut Satria Data, maka akan sudah dapat nilai 10. Jadi itu nilai tambahan. Jadi teman-teman saya ulangi lagi, mumpung sekarang masih pembukaan Satria Data, jadi di sini adalah mengikuti saja, tidak harus juara, mengikuti saja minimal itu. Namun seingat saya nanti kalau kuotanya meledak untuk yang Satria Data pasti akan ada seleksi dari Prodi karena kuota untuk masing-masing bidang itu ada limitasinya. Nah, kemudian untuk nilai sebagai berikut. Oke, nah ini kebijakan MBKM. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti MBKM, saya ulang lagi, bagi teman-teman yang sudah mengikuti MBKM nantinya, maka tidak diwajibkan mengikuti KP karena salah satu komponen nilai dari MBKM akan dikonversi ke dalam nilai KP. Namun, mahasiswa tetap harus mengumpulkan laporan dan harus ada bentuk publikasinya, boleh proceeding, boleh juga jurnal. Kemudian, Pak, misalnya saya nggak pengen KP yang 1 bulan, namun 3 bulan. Kemudian kalian berpikir lagi, wah, kalau 3 bulan nanti kuliahnya gimana gitu. Nah, jawabannya adalah hidup itu pilihan. Jadi kalau kalian mau KP-nya yang 3 bulan, silakan kalian bisa mengikuti MBKM saja di semester 7, semester tahun depan. Jadi kalian otomatis nanti bisa KP-nya sampai 3 bulan. Kan MBKM itu kan maksimal 20 SKS. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, namun sudah mengikuti KP, maka nilai MBKM itu tidak dikurangi. SKS MBKM-nya tidak dikurangi. Jadi untuk kasus yang pertama itu, jika kalian pada waktu mendaftar MBKM itu belum mengikuti KP, maka nanti otomatis dari maksimal, ingat ada maksimal ya, bukan pas 20. Dari maksimal 20 SKS itu, maka 4 SKS-nya akan masuk ke dalam KP. Itu jika posisi kalian belum mengikuti KP. Namun, misalnya bulan Januari kalian sudah ikut KP nih, kemudian bulan September tahun depan kalian ikut MBKM, maka maksimal 20 SKS tadi itu tidak dikurangi KP, full itu untuk MBKM saja. Itu bedanya di situ. Nah, kemudian untuk tahun ini mulai diberlakukan adanya lembar pengesahan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada lembar pengesahan untuk mengikuti seminar yang internal, mulai tahun ini insya Allah kita akan memulai ada yang namanya lembar pengesahan bahwa kalian sudah layak untuk mengikuti seminar internal. Mohon maaf saya Oke. Itu jadi saya ulangi lagi, itu adalah gambar umum untuk pelaksanaan KP. Ada sedikit perubahan, ada sedikit pembaharuan, semua untuk kebaikan teman-teman, karena
kita tahu untuk tahun ini pun SKS KP juga lebih tinggi. Itu biasanya kalau KP itu nilainya bagus-bagus. Seingat saya itu hampir 90%-an itu nilainya A, seingat saya itu. Jadi ya beruntung bagi kalian. Itu dari saya. Monggo Mbak Chelsea, waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan, SPD MSI yang telah menyampaikan arahan terkait kerja praktik. Marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang akan saya bantu pandu bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Dan nanti akan ditunjuk untuk dipersilakan berbicara. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand untuk ditunjuk terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu untuk yang ingin bertanya bisa sambil mengisi link presensi yang udah di-share di kolom chat juga. Berarti angkatan 20-nya nggak semuanya hadir ya? Nggak semuanya hadir, karena ada praktikum juga gitu. Oh iya. Mungkin bisa mewakili temennya yang mau bertanya, atau mewakili teman-teman juga yang belum hadir, mau menanyakan terkait arahan yang disampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu diulang gitu teman-teman. Itu sudah cukup jelas saya. Oh ada nih Pak yang mau bertanya dari Anandita R. Kasim. Silakan bisa mic. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya ingin bertanya Pak terkait KP ini, kan tadi dibilangnya kalau misalkan udah mengikuti MBKM nanti SKS yang KP-nya bisa dipotong dari MBKM. Nah tapi kalau misalkan yang MBKM itu kita sendiri yang nggak mau konversi ke KP, berarti itu SKS KP-nya tetap ditambah sendiri atau bagaimana? Kemudian kan untuk yang batas KP-nya itu 1-3 bulan. Nah misalkan kita mau KP-nya itu nggak di daerah Jogja, atau misalkan udah di daerah Jogja tapi kita nggak dapatnya di daerah luar Jogja gitu, misalkan daerah asal. Nah kita KP-nya di daerah asal dan ternyata dimintanya itu kita KP-nya misalkan 2 atau 3 bulan. Nah terus KP-nya itu dari Januari, berarti itu kan sekitar selesainya Februari atau Maret, sedangkan kita masuknya itu kan udah dari akhir Februari. Dan itu berarti gimana ya kalau misalkan ternyata emang KP-nya itu dari instansinya diminta 3 bulan dan harus offline gitu. Itu kan berarti setengahnya itu kan sudah mulai proses kuliah lagi Pak. Itu gimana? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Nanti kalau misalnya ada kurang sesuai nanti bisa dibantu ya Mbak Rom. Oke, yang pertama terkait misalnya saya mulai dari yang KP di daerah asal tadi itu. Bukan di daerah asal, misal kalian KP di instansi yang sudah clear lebih dari 1 bulan. Padahal kalau kita lihat di kalender akademik itu posisi sekarang itu cepat banget tuh. Ini yang warna orange sama kuning itu yang perkuliahan. Kemudian orange itu adalah ujian. Kemudian kalian nanti kan mulai masuk lagi tanggal 20 Februari itu kan waktu mepet banget itu. Nah, kalau memang sudah di clear 3 bulan atau misalnya 2 atau 3 bulan, itu kalau saya sarankan, kemarin juga di diskusi itu prefer kalian ambil KP-nya nanti yang di bulan September saja, di semester 7. Itu kan lebih sedikit mata kuliahnya itu, atau sudah habis bahkan mungkin ya. Toh KP kan juga tidak masuk kategori syarat tutup teori kalau saya ingat saya. Jadi KP, KKN, kemudian kompre itu kan tidak masuk syarat tutup teori. Jadi kalau kalian sudah kemungkinan fix 3 bulan, mending KP-nya tidak ambil yang Januari. Karena biar dapat sama-sama optimal, nanti KP-nya yang bulan
September saja gitu, yang atau mungkin yang mulai dari Juli lah, Juli, Agustus, September itu kan lebih lama gitu. Toh nanti semester 7 kemungkinan SKS-nya juga lebih sedikit atau bahkan sudah habis dengan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait nilai, yang menentukan nilai itu bukan mahasiswa, jadi yang mengkonversi nilai itu prodi. Jadi kalian misalnya MBKM di suatu instansi, kemudian nanti SKS-nya dapat berapa, itu nanti yang mengkonversi itu prodi. Jadi yang menentukan nilai kalian itu harusnya berapa SKS itu adalah dari prodi. Makanya tadi saya mengatakan maksimal 20, bukan pas 20. Jadi kalau maksimal 20 ya dari MBKM bisa aja yang diakui hanya 5 SKS atau 10 SKS atau 15 SKS atau bisa full 20 SKS. Itu kalau dari saya, mungkin Bu Arum mau menambahkan. Deh, sampun. Sudah cukup. Ya itu soalnya udah anu banget ya. 20 Februari sudah masuk kuliah ya. Biasanya soalnya 1 Maret awal tuh baru masuk kuliah, tapi ini 20 Februari udah masuk. Terus dari Januari ya itu berarti maju kan ya? Betul. Iya. Biasanya tuh full 1 Februari itu 1 bulan itu teman-teman. Biasanya 1 Maret mulai kuliah itu. Ya, tapi kalau ini berarti maju. Nah, kalau mau memang tadi pakai antara September tadi. Pakai MBKM tapi nanti jatuhnya. Bukan pakai 20 SKS. Iya. Tapi 20 SKS dikonversi ke ini ya. Nanti tapi konversinya diserahkan ke prodi, teman-teman. Jadi betul, maksimal 20. 20 SKS berarti nanti KP saya 20 SKS, Bu. Ya enggak gitu. Enggak. Tetap nanti dikonversi ke prodi, disesuaikan dengan kurikulum prodi, ya KP-nya tetap di prodi 4 SKS gitu. Cuman di MBKM itu tertulisnya adalah tetap maksimal 20 SKS. Nah, mungkin nanti dari SKS lainnya itu bisa dikonversi ke mata kuliah lain gitu. Mata kuliah pilihan bebas. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mendownload buku panduan akademik yang baru, ada beberapa mata kuliah pilihan umum gitu. Mata kuliah pilihan bebas pilihan umum yang bisa dikonversi dari MBKM ke atas, Mas. Atas. Ini Bu ya? Iya. 14. Halaman berapa? Nggak hafal. Itu tuh tadi loh. Ini bukan ya. Bentar, bawahnya mata kuliah. Di bawahnya mata kuliah ini, di bawah ini. Bawah. Sebentar. Oh iya ya. Dan sekarang kalau nggak salah mata kuliah pilihan bebasnya kan awalnya dulu 9 SKS. Sekarang kan menjadi 17 SKS. Nah, itu kan untuk SKS untuk lulus pun juga 145 SKS itu bukan harus 145, namun bisa lebih. Nah ini. Udah. Ini baru. Ini bukan sih? Iya, itu anunya. Daftarnya ada kok di situ. Itu kan masuk di ininya tuh. Di anunya. Tabel konversinya. Tapi kalau di daftarnya ada kok. Di mana ya? Saya belum. Ini apa ya? Ini ya baru. Ini bukan. Iya, betul. Oh, jadi nanti Mbak Anin nanti jadi kan ini. Tadi kan saya mengatakan 20 SKS itu belum tentu full 20 SKS. Tadi kan ada kata maksimalnya gitu. Jadi misalnya ternyata Mbak Anin MBKM dan ternyata dapat 20 SKS dan belum KP. Maka nanti dari 20 itu 4 untuk KP, sisanya itu nanti akan masuk ke dalam mata kuliah dari nomor 1 sampai nomor 16 ini. Kalau ternyata diakui menjadi 20 SKS. Yang menentukan 20 SKS itu adalah dari prodinya. Itu mungkin Mbak Anin apakah sudah cukup clear atau masih ada yang mau ditanyakan? Pak, ini kan kebetulan kemarin konversi SKS saya untuk MBKM itu cuma 8 SKS. Nah, berarti kalau misalkan dipotong KP itu kan berarti dipotong 4 ya. Berarti saya cuma dapat 4 SKS untuk MBKM. Nah, saya rencananya itu habis MBKM tetap ambil KP. Kalau misalkan yang
4 SKS-nya dipotong dari MBKM itu kan berarti saya habis MBKM udah nggak perlu KP gitu lagi kan ya Pak? Posisi sekarang Mbak Anin sudah MBKM ceritanya. Iya. Yang 8 SKS tadi itu sudah masuk ke sistem belum? Iya, sudah dikonversi di UII Gateway. Oh, berarti kan gimana Mbak Arum? Imut. Berarti Jadi Mbak Anin sudah terkonversi menjadi sudah terpakai. Iya. Sudah atau belum? Sudah terkonversi ke KP belum? Sudah. Belum ke KP. 8 SKS itu semua mata kuliah MBKM. Gini Mbak Anin. Kalau MBKM itu kan sependek pengetahuan saya ada 8 kanal ya, 8 kanal MBKM. Ya, 8 kanal MBKM. Banyak banget. Salah satu kanalnya itu memang secara eksplisit disebut magang atau praktik kerja. Nah, yang lain misalkan itu ada studi atau proyek independen, kemudian ada yang penelitian, kemudian dan lainnya ya banyak, ada 8 kanal itu ya. Nah, ketika dulu MBKM mungkin kan tidak secara khusus itu adalah magang atau kerja praktik kan Mbak Nin ya? Benar nggak? Iya. Berarti antara studi atau proyek independen. Benar nggak? Nah, kalau kanalnya mungkin yang studi atau proyek independen. Kalau saya ikutnya yang magang. Kalau tetap magang? Iya. Waktu itu magangnya di? Saya sekarang lagi magang juga di Net TV sampai Desember. Makanya tadi saya nanyanya kalau misalkan KP-nya mulai dari Januari terus 3 bulan sampai Maret nanti gimana? Nah, kalau MBKM-nya memang dari kanal magang, berarti harusnya itu terkonversi menjadi nanti KP. Tapi maksudnya Pak tadi kalau memang dari kanal selain KP, misalkan studi, itu nanti kan diserahkan ke Prodi, nanti Prodi akan meng-arrange apa aja itu loh. Bisa masuk dari ke mata kuliah MBKM ini dari 1 sampai 16 itu gitu. Tapi kalau itu Mbak Anin memang sudah magang ya berarti nanti harusnya terkonversi ke KP itu. Kemudian kalau dari Januari sampai Maret ya bentar. Januari sampai Maret. Yo, ini berarti dari 20 SKS itu kemarin di Prodi disarankan dapat apa aja? Mohon maaf. Bentar. Iya, apa tuh? Karena gini, kan 20 SKS kan Anin, ya kan? Iya, saya dapatnya konversinya 8 SKS. 8 SKS itu 4 KP magang, terus yang 4 SKS? Semuanya mata kuliah MBKM. Oh, semuanya mata kuliah MBKM ini? Iya. Oh, ya nggak apa-apa kan berarti? Kan tetap SKS-mu nanti akan terpenuhi. Cuman dia itu KP-nya belum masuk, Mbak. Nilai KP belum dapat maksudnya. Kemudian itu apakah masih perlu KP atau tidak gitu. Tapi kan ini memang masih proses kan ya? Oh, masih kan lupa Mas ini. Iya, masih sampai Desember. Oh, kirain sudah MKM. Oh, ternyata masih toh. Berarti nilainya belum ada. Nilainya 8 itu di awal atau di akhir? Baru mahasiswa tahu dia yang saya cuma dapat 8 SKS itu di awal atau di akhir sebenarnya? Ketika dia ini loh mengajukan surat MBKM ke Prodi itu. Oh, di awal berarti? Dari Prodi ada rekomendasi untuk dia terkonversi akan menjadi apa. Di awal berarti sudah ada ya? Nah, kalau sampai Maret itu berarti Maret tanggal berapa Mbak Anin? Dulu saya kalau untuk magangnya ini cuma sampai Desember. Cuma saya nanyanya kalau misalkan nanti saya KP lagi, walaupun udah MBKM, tapi saya KP lagi. Karena saya kan mikirnya ini nggak ada, pas kemarin konversi kan nggak ada konversi KP-nya. Jadi saya mikirnya KP lagi gitu. Nah, kalau misalkan KP 3 bulan, dari Januari sampai Maret gitu. Tapi saya belum tahu maksudnya, karena kan belum ini ya. Oh. Ya. Kalau Bu Arum, kalau tadi kan di awal kan dulu Anin itu kan kemungkinan ada menjadi khususnya 8 SKS ya. Dan ternyata dia ambilnya kanal yang magang. Bisa nggak yang 8 tadi itu, 8 SKS tadi itu
ada beberapa mata kuliah yang dikonversikan ke KP gitu. Jadi ada ya dalam itu ada yang dibuang sih mata kuliah yang di awal tadi itu. Karena memang Ini di sekolah lagi udah nggak ada, Mas Fauzan? di scroll lagi, Oh, udah habis. Habis. Ya, karena harusnya sih ada ya. Maksudnya di Iya, sini kan soalnya UGM sendiri kan memang ada kanal magang kan ya. Artinya itu jelas-jelas itu adalah kanal untuk kerja praktik gitu. betul. Jadi harusnya dari 20 SKS itu ada yang dikonversi menjadi AP. Nggak apa-apa lah nanti kita ini ada review aja Anin. Maksudnya kan itu kan Anin juga belum selesai kan. Nanti ketika kembali itu kan dapat apa? Biasanya sertifikat itu ada keterangannya Anin udah belajar apa aja, nilainya berapa aja gitu loh. Nah dari situ nanti kan di prodi bisa melihat mana yang bisa konversi ke magang atau KP, mana yang bisa dikonversi menjadi 1 sampai 16 mata kuliah ini gitu. Tapi mau KP lagi ya buat apa Pak Fauzan? Nah, iya makanya mending nggak usah KP lagi aja. Jadi Mbak Anin dari yang magang MBKM Mbak sekarang itu, berarti kalau dari kita itu Mbak tidak perlu KP lagi itu karena sudah tercover di situ. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah misalnya Bu gitu ya. Misalnya KP-nya itu dari Januari sampai Maret ya. Dari Januari sampai Maret coba ke kalender dulu. Minta tolong Pak Fauzan, mohon maaf. Januari sampai Maret. Nah, Januari ini Anda masih punya UAS. Jadi kalau mau ditabrak ya nanti kan agak sulit itu UAS-nya. Gitu. Jadi kalau saran saya kok ada instansi yang menawarkan kamu harus masuk tanggal misalkan 2 Januari ya sudah. Nah, nggak bisa. Karena ini masih minggu UAS mau gimana? Ini minggu UAS. Kemudian kalau paling bisa dinego misalkan masuk Januari tanggal 10 misalkan boleh tanggal 10 kemudian sampai paling maksimal itu kan Anda bisa bolos 3 kali. Berarti maksimal itu Februari Maret minggu pertama ya Pak Fauzan? Maret minggu kedua maksimal. Tapi nanti jadi izin kok Bu Arum, itu nanti menjadi izin. Jadi misalnya menjadi ada kemarin pas dengan apa Pak itu nanti kategorinya bukan alfa gitu. Kategorinya menjadinya izin gitu. Namun batasnya ya tetap ini 3 kali tadi tetap itu. 3 kali ya. Enggak, jangan sampai nanti setengah semester gitu kan. Izin itu. Itu ibaratnya kalian membenturkan mata kuliah dengan mata kuliah gitu kan. Ya, etis lah. Tetap maksimal ada ininya karena kan tetap itu nanti ya itu tadi ada maksimal kalian pembelajaran itu loh. Gitu. Jadi nanti yang punya kasusnya Mbak Anin atau mungkin teman-teman yang lain ada kasus yang serupa itu nanti di akhir setelah di MBKM bisa kita review ulang ya baru. Gitu aja Anin. Kalau memang judulnya itu magang gitu ya, magang. Kanalnya. Kanalnya itu magang, ya memang harusnya bisa dikonversi ke KP gitu, nggak perlu KP ulang. Gitu nih. Nah nanti mungkin sisa SKS-nya bisa kita alihkan ke dari mata kuliah 1 sampai 16 tadi ya. Biar kalian bisa dapat banyak gitulah ya. Karena 20 SKS gitu. Tapi itu kalau kamu lulus magang MBKM loh Anin, kalau nggak lulus jangan beda cerita ya kalau. Jangan gitu lah Pak Fauzan. Terima kasih baru monggo Mbak Chelsea. Mbak Anin sudah clear Mbak Anin? Saya Gimana Mbak Anin? Saya masih agak bingung. Jadi kan tadi ternyata yang SKS-nya itu masih bisa bakal dilihat nanti mau dimasukin di antara 16 mata kuliah itu yang mana. Nanti akan direview ulang prodi-nya gitu Mbak. Jadi direvisi ulang Pak. Nanti di akhir akan direview ulang lagi sehingga nanti Mbak Anin tidak kalau misalnya karena kanalnya sudah benar-benar magang maka nanti tidak perlu KP lagi yang Januari itu. Ya Pak, soalnya 8 SKS-nya itu kan mata kuliahnya tuh kemarin udah dikasih sama Pak Hasan, jadi emang udah masuk ke itunya SKS saya gitu mata kuliahnya itu. Nah, terus kalau misalkan emang nanti jadi dikonversi ke KP, berarti kan saya nggak KP lagi. Itu berarti proposal yang saya bikin tuh harus yang ini apa yang MBKM-nya ini.
luarannya, bukan proposal, luaran yang kan tadi kan kalau bagi teman-teman yang ikut MBKM itu nanti wajib mengumpulkan gimana ya? Maaf. Ini wajib mengumpulkan laporan ataupun publikasi. Publikasi itu boleh proceeding, boleh juga jurnal based on tempat MBKM tadi. Mungkin Pak Hasan gini, Anin, waktu merekomendasi itu kemungkinan SKS Anin mentok gitu, sehingga enggak KP-nya memang sama Pak Hasan belum direkomendasi gitu, karena nggak bisa memasukkannya. Dimasukkannya baru di semester depan gitu. Nah itu bisa juga dia belum memenuhi 80 SKS. Gitu. Berarti kamu nggak kuliah offline, Anin? Iya, Pak, saya nggak kuliah. Oh. Jadi saya ngulang mata kuliah yang 5. Yang online aja. Masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa, Anin, itu kan nanti dapat apa? Dapat Jadi transkrip. sudah clear, Anin? Iya, insya Allah sudah, Pak. Terima kasih. Oke, semoga bisa menjawab ya Nandita. Gimana Pak? Lanjutin Pak. Kalau teman-teman mau MBKM semester 7, nggak apa-apa itu. ETS itu sekarang kuliahnya gabut, nggak ada kuliah dia. Dan sedang kuliahan dia. Saya kena konversi Pak. Lanjutnya, ayo teman-teman yang mau bertanya bisa santai aja. Mau tanya tentang administrasi, tentang apa yang diajukan biasanya, itu bisa raise hand atau di kolom chat. Mungkin ada yang perlu diulang juga. Nanti untuk PowerPoint-nya di-share ya Pak ya? Oke, insya Allah kami share. Ya, di-share. Pak Fauzan biasanya meng-share PowerPoint dan record juga. Maaf. Gimana nih? Udah clear semuanya? Coba bisa diwakili. Nah, ada yang mau bertanya lagi Pak Raican Anu? Boleh. Silakan bisa on mic. Suara saya terdengar ya, Pak? Dengar, Mas Rehan. Izin masuk, saya Raican Anu Sastomo dari Statistika 20. Mungkin minta penjelasan ulang sih Pak terkait alur dari tahap awal mau KP sampai akhir KP, karena kan tadi penjelasannya cukup panjang ya Pak. Jadi mungkin dibuat per poin-poin aja sih Pak, biar alurnya dipersingkat. Sama mungkin minta rekomendasi terkait mengkomunikasikan ke instansinya tuh dalam bentuk apa kayak gitu Pak. Maksudnya cara mengkomunikasikan mengajukan apakah bisa KP atau enggak ke instansinya tuh kayak gimana gitu. Terima kasih Pak. Jadi, terima kasih Mas Rehan sudah bertanya. Yang pertama dari alur. Jadi teknis kan sekarang posisi kita itu sekarang disosialisasi. Nanti setelah ini kami akan memberikan daftar dosen pembimbing. Nah, dari daftar dosen pembimbing itu nanti Mas Rehan dan teman-teman bisa diskusi dulu dengan dosen pembimbing dan sambil bisa mencari tempat instansi KP-nya. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah contoh yang sudah kami rekap. Nanti teman-teman bisa lihat di drive juga. Ini adalah rekapan tempat KP ini angkatan 18-19. Jadi di sini ada kakak tingkat kalian. Ini 18-19 ya. Nanti ada 2021 ada. Nah di sini ada keterangan. Ada keterangan recommended atau tidak itu. Ini ada orangnya. Admin banyak ini. Bukan yang rekapan tempat KP. Ini kan ada 3 file nih. Ada 2021, 1920 dan 2122 ini yang terbaru yang tahun kemarin. Di dalam rekapan ini nanti ada beberapa file, ada beberapa instansi yang apakah tempat KP Anda itu recommended. Nah, itu kalau tidak berarti tidak perlu dicari, tidak perlu diulangi lagi. Nanti kalau iya, kalau iya nanti bisa kontak si kakak tingkat ini, Mbak Rizka misal. Mbak kemarin dulu ke BPS gimana teknisnya gitu. Ini tak contoh dibukain ya di Google Sheet misal. Nah, teman-teman nanti jadi nanti di filter aja yang recommended lah. Kan ada pertanyaan ini. Apakah tempat KP Anda recommended untuk KP selanjutnya kan? Ada yang tidak gitu. Kemudian ada kontaknya tidak gitu. Nah, kalau ada kontaknya bisa
teknisnya mending kalau saya silakan tanya kakak tingkat dulu. Kalau misalnya tempat KP kalian itu mau ambil dari yang kakak tingkat kalian. Namun kalau dari yang mau misalnya mau babat alas, mau yang baru yang tidak sama dengan tahun sebelumnya boleh. Nah, teknisnya biasanya gimana? Biasanya ada yang via chat WA, kalau misalnya sudah ada kenalan, atau via email instansi dan lain sebagainya. Nah, ini angkatan 2021-2022, yang tahun 2020-2021 juga sudah ada. Ini sebagai ilustrasinya. Nanti ini saya tampilkan di grafnya juga. Ini geser. Nah, ini geser ke bawah. Nah, ini ada recommended tidak recommended, nah, ada seterusnya gitu. Nah, bahkan ada yang diajak proyek tentang statistik gitu di Diskominfo Sleman. Nah, jadi ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pakai. Nanti saya akan buatin satu folder lagi yang angkatan 2022-2023. Jadi nanti fokusnya di sini saja. Itu. Jadi untuk alurnya saya balik lagi setelah sosialisasi bimbingan dan dosbing kemudian mulai mencari, bisa lihat dari list tadi, tanya-tanya kakak tingkat yang ada di list tadi, atau nanti kalau nggak salah di Invisio nanti akan ada sesi sharing session sendiri ya, Chelsea. Ya, itu nanti bakal ada sharing session sama mau ada webinar atau seminar gitu, Pak. Makasih Di banyak. lain waktu. Ya. Oke. Nah, itu kemudian komunikasinya biasanya via email atau WA gitu, Mas Rehan. Itu kira-kira apakah sudah menjawab? Baik Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Oke, terima kasih juga Pak udah menjawab pertanyaan dari Rechan. Mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya lagi juga untuk teknisnya. Atau udah lengkap semua yang disampaikan sama Pak Fauzan nih. Atau mau bertanya melalui kolom chat juga boleh teman-teman, nanti dibacakan. Ya, ini operatornya nge-share untuk link presensi lagi nih. Ini yang belum presensi bisa presensi dulu ya sebelum diselesaikan untuk acaranya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ini ada tambahan Pak Fauzan. Ya, Yang monggo baru. kasusnya MBKM tadi ya. Karena kalau MBKM kan tadi dijelaskan oleh Pak Fauzan, walaupun kalian MBKM kanal magang, Anda kan tetap harus ya benar, mengumpulkan laporan dan ada bentuk publikasi gitu ya. Nah, paling enak untuk memenuhi yang bentuk publikasi itu kan ikut seminar KP itu, entah itu internal atau itu eksternal gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena ada syarat ini loh teman-teman, tetap mengumpulkan laporan dan ada bentuk publikasi, maka memang belum bisa dikonversi bulat-bulat dari MBKM-nya gitu loh. Sehingga yang direkomendasikan itu baru 8 SKS. Tapi nanti iya akan tetap direkomendasikan ke KP, hanya saja itu ada syarat mengumpulkan laporan dan ada bentuk publikasi. Gitu. Sehingga nanti nilainya itu enggak kami konversi bulat-bulat apa adanya dari MBKM, tapi dari nilai ini, laporan dan publikasi ini. Gitu nih, Anin tambahannya. Ya, seperti itu teman-teman. Kira ada yang mau ditanyain lagi nih atau udah cukup jelas? Bisa menjawab di kolom chat nih kalau udah jelas. Nah, ini kalau dengan ini kan punya keleluasaan ya Pak Fauzan ya. Mungkin teman-teman mau KP-nya itu langsung semester depan di bulan tadi, Januari Februari tadi, atau mau masuk ke MBKM gitu. Lebih leluasa. Terus seminar juga mau ikut seminar internal atau mau seminar eksternal. Tapi kalau MBKM pun Anda tetap harus ikut seminar gitu ya. Ya, mau internal atau eksternal gitu. Biar sama lah ya bebannya.
Oh, ada yang lagi. Ya, Masuk. ada yang resen lagi. Silakan Indina bisa on mic ya. Iya, izin masuk, Pak, Bu. Mau bertanya kan nanti untuk menghubungi perusahaannya itu kita membutuhkan surat ya. Itu suratnya kita minta ke divisi umum kayak biasanya atau gimana? Terus kan biasanya kadang perusahaan tuh minta proposal ya disebutnya. Itu seperti apa dan bisa mungkin dijelaskan sedikit, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indina. Yang pertama terkait benar, biasanya kalau kita mengajukan KP, itu ada surat pengantar dari fakultas. Jadi nanti suratnya itu hanya ada satu, yakni dari fakultas. Namun, untuk mendapatkan surat dari fakultas, itu biasanya harus ada pengantar dulu dari prodi. Nah, untuk mendapatkan surat pengantar dari prodi itu menggunakan akun yang ini. Kemudian, setelah dapat dari prodi itu, teman-teman bisa mengajukan surat ke fakultas. Tahun ini sedang diinisiasi ada yang namanya SIM-KP. Kalau memang ternyata SIM-KP-nya sudah bisa dipakai, nanti akan saya informasikan memakainya SIM-KP. Namun, kalau ternyata SIM-KP-nya belum bisa dieksekusi untuk yang sekarang, teman-teman pakainya yang ada di website fakultas itu, yang science.ui itu, yang ada layanan pembuatan surat itu. Pertama itu dulu, menjawab Mbak Indina yang terkait yang administratif. Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian terkait kan Pak, kalau proposal gimana? Nah, untuk proposal di sini sudah ada template-nya. Seperti ini contohnya. Template-nya itu seperti ini. Jadi nanti bisa disesuaikan isinya gitu. Ini berlaku jika di dalam misalnya di instansi yang mau kalian tuju itu ada lebih dari satu mahasiswa, maka di sini ditulis keduanya, misalnya dua. Kalau misalnya mau hanya satu ya di delete salah satunya gitu. Kalau untuk proposal sudah kami sediakan template-nya, silakan bisa disesuaikan gitu, Mbak Indina. Nanti insya Allah administratif dalam waktu dekat akan kami update ke yang kurikulum, ke yang KP 2022-2023. Itu Mbak Indina. Ya, untuk yang baiklah, pertama administratif, kedua proposal. Ya, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau mungkin bisa dicukupkan atau gimana? Buat teman-teman yang baru join juga, nanti bisa diulang recordnya ya untuk penjelasan dari Pak Fauzan. Dia akan di-share dari Pak Fauzan juga. Teman-teman yang hadir dari awal ada yang mau bertanya lagi? Ini jadi menambahkan ya. Jadi teman-teman tuh nggak wajib kok KP yang bulan Januari, intinya gitu. Kalau kalian merasa pengen lebih lama, silakan pakai jalur MBKM. Jadi teman-teman sudah sering tuh mendengar istilah MBKM. Nah sekarang sudah semester 5, tahun depan sudah semester 7. Nah silakan bisa diaplikasikan kalau mau ikutan MBKM. Namun kalau ikut MBKM kan offline semua Pak. Misal kalian mau ikut MBKM di semester 6, ya berarti harus ada pilihan. Kan semester 6 masih banyak kuliah yang offline. Berarti ya pilih salah satu. Kalau kalian ikutan MBKM semester 6, berarti nanti semester 8 ngulang yang semester 6. Tapi kalau mau lebih aman ya ikutan MBKM yang di semester 7, kan mata kuliah sudah sedikit itu. Itu tambahan dari saya mungkin. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mungkin sudah dicukupkan gitu Pak? Gimana? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nggak ada ya? Benar nggak ada ya, Chelsea ya? Iya. Oh iya, ini ada Pak Abi. Terima kasih Pak Abi dah rawuh Pak Abi. Ini manajernya Invisio yang nanti ada acara sharing session. Iya. Ya jadi teman-teman semoga nggak nanya 2 kali gitu ya di grup karena udah disampaikan juga sama Pak Fauzan dan sekarang ditanya jawab bisa dimanfaatkan gitu kalau mau bertanya langsung. Ya, Jadi satu di ya. grup jawab apa aja sih. Ya mungkin sekarang belum kepikir gitu. Ya udah. Nanti barang ada pertanyaan penyusul bisa Oh. sama buat teman-temannya bisa tahu juga di grup. Ya. Mungkin dicukupkan atau gimana, Pak Bu? Kalau tidak ada yang mau, cukup nggak apa-apa.
Ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah susunan acara demi acara telah selesai dan tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disinggung, informasi tambahannya untuk pembekalan kegiatan kerja praktik nanti akan dilaksanakan seminar oleh pembicara berdasarkan hasil survei dari presensi teman-teman ya. Tadi minta pembicaranya dari instansi mana atau yang pernah bekerja praktek di mana, dan juga akan ada kegiatan sharing session yaitu terkait pengelompokan dari peserta yang akan melaksanakan kerja praktik sesuai dengan instansi yang diminati kayak gitu. Dan karena ini kegiatannya udah mulai offline juga, nanti insya Allah akan diadakan pameran juga untuk kakak-kakak tingkat yang udah melaksanakan kerja praktik, nanti akan ditunjukkan gitu. Biar teman-teman bisa ada gambaran atau mungkin yang instansinya sama bisa sharing dengan kakaknya yang udah bekerja praktik di situ gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu pada acara sosialisasi ini. Saya mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chelsea itu Masih namanya banyak ya. susah deh. Intern Starship susah itu tuh. Susah. Nggak Starship aja atau apa, Star Wars atau apa. Intern Starship ya Bu. Susah amat gitu loh. Itu udah dari itu turun. Gak apa-apa loh kalian buat nama sendiri yang gak keren gitu loh. Iya. Susah itu bedanya itu loh. Internship aja susah loh. Intern Starship gitu. Ya, startnya dimasuk-masukin. Makanya bikin nama aja, terserah kalian apa gitu lah. Ya. Iya. Biar enak gitu nyebutnya gitu. Agak kesleo lidahnya itu. Silakan teman-teman. Ya maaf ya. Boleh. Nanti bisa diinfokannya juga ke teman-teman yang nggak hadir kuliah ya. Bisa disampaikan juga informasinya. Masih ya, Pak B, Mbak Arum masih, Mbak Chelsea masih. Masih ya? Sami-sami izin live ya. Mas Api, Ganti nama. Chelsea dan teman-teman izin live juga ya Pak. Oh, udah nggak ada Pak Fauzannya. Masih ada. Di end ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.